warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, terima kasih telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Di sini kami berusaha untuk berbagi praktik baik dalam kegiatan destinasi modul 1.4. Jadi perkenalkan, saya Fikri Budiman, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 8 Bengkulu Selatan. Sekali lagi Bapak Ibu, di sini saya mohon maaf, saya bukan guru, ya, bukan pula ngajari. Kebetulan kami ingin berbagi praktik baik mengenai budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, berbagi praktik pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif SMA Negeri 8 Bengkulu Selatan. Lanjut Bu. Selamat datang, salam dan bahagia. Para guru hebat, mari belajar berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SMA Negeri 8 Bengkulu Selatan yang tercinta. Oke Bapak Ibu, sebelum saya memulai materi, ini ada ice breaking sedikit. Di situ ada kata kuncinya. Hari ini di SMA Negeri 8 Bengkulu Selatan tidak seperti biasanya. Jadi nanti saya urutkan saja dari Pak Yengki ke Ibu LP Sukaisi, Bu Reni, Ibu Si A. Ya. Nanti kata kuncinya adalah hari ini di SMA 8 Bengkulu Selatan tidak seperti biasanya. Biasanya nanti urutan pertama silakan lanjut dengan kata pembuka biasanya. Kalimat apa nanti? Setelah Pak Yengki mengucapkan, di akhirnya nanti apa kalimat di akhirnya? Ibu lanjutkan. Kalimat apa? Bisa ya? Ya, contohnya begini. Hari ini di SMA Negeri 8 Bengkulu Selatan tidak seperti biasanya. Pak Yengki, biasanya hari ini saya pakaian baju yang rapi. Silakan kalimat pembukanya. Ujungnya apa? Ya nanti dia kalimat apa? Kalimat ya, rapi misalkan. Rapi setiap hari datang ke sekolah. Sekolah SMA 8 luar biasa. Biasa lagi, silakan diteruskan seperti itu Bapak Ibu. Oke. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Ya bisa ya. Kita mulai urutannya dari Pak Yengki seterusnya ya. Ya. Oke? Bisa ya? Baik, kita mulai untuk ice breaking kita siang hari ini. Hari ini di SMA 8 Bengkulu Selatan tidak seperti biasanya. Biasanya di kelas. Saya belajar. Kelas 10-2 sangat rajin. Pangkal pandai. Silakan Bu. Pandai adalah kebiasaan saya. Saya Adalah Eneza. Eneza. Mahasiswa yang cantik. Cantik. Bu, silakan Bu. Sekali panggilan kelas ini. Kelas ini. Kondusif, silakan. Kondusif. Ibu Ursula. Kondusif, membawa kita menjadi merasa senang. Senang. Senang sekali hari ini. Hari ini lagi. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Jadi ice breaking ini sekedar pemandu kita supaya Bapak Ibu bisa memperhatikan saya nantinya. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Baik, next silakan Bu. Oke. Di sini saya akan menyampaikan materi budaya positif di sekolah. Budaya positif konsep utamanya itu ada 8 Bapak Ibu. Ada paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi ini adalah poinnya ada 8 untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Akan kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Lanjut Bu. Iya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama tadi ya Ibu Bapak,
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran paradigma baru ini adalah intinya di diferensiasi. Silakan lanjut, Bu. Ya, apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid, menghargai perbedaan individu siswa dalam hal minat, kesiapan, dan gaya belajar. Guru diharapkan dapat merancang kegiatan yang mungkin setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Artinya kita sebagai pendidik, Ibu Bapak, silakan nanti kita harus mengakomodir seluruh minat bakat anak-anak. Langkah awalnya kita harus melakukan asesmen dulu. Kita pilah-pilah dulu, anak ini senangnya kemana, anak ini senangnya kemana. Mungkin kalau anaknya terlalu banyak, kita kerepotan. Ya, berdiferensiasi itu kita udah mengelompokkan saja. Kira-kira kalau dari sinar matahari ini yang kelompok kena sinar matahari, kelompok sini. Ini yang tidak kena sinar matahari, kelompok sini. Itu sudah berdiferensiasi. Kalau dalam pelajaran, contohnya kalau di olahraga, ini saya contohkan. Misalkan saya mengadakan asesmen anak-anak yang hobi permainan bergu, silakan kelompok. Ya, asesmen nanti kita bisa dengan kuesioner atau pertanyaan atau soal untuk menentukan itu, atau bisa kita lihat secara bakat kemampuan anak-anak. Kita kelompokkan. Ada yang senang olahraga bergu, ada yang senang olahraga perorangan, ada yang senang mungkin belajar di kelas. Jadi kita harus mengakomodir semua kebutuhan siswa. Ya, Ibu Bapak ya, kira-kira berat tidak mengakomodir seluruh kegiatan kebutuhan belajar anak-anak? Tidak ya, karena walaupun belum sampai, saya contohkan tadi, kita memilah aja anak, membuat kelompok saja, itu udah kategori belajar berdiferensiasi. Oke, lanjut Bu. Lanjut Bu? Sudah. Paradigma baru ini menekankan pada pembentukan karakter siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada 5, Ibu Bapak. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkependidikan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Siswa diharapkan menjadi individu yang berakhlak mulia, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, itu pada intinya memang lari-lari lagi ke profil pelajar Pancasila. Ya. Profil pelajar Pancasila ada 5, ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berkaitan sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, Ibu Bapak, next Bu. Ya, itu tadi untuk paradigma baru ya. Sudah 1 materi, 2 SKS itu. Kita lanjut ke disiplin positif. Ya, disiplin positif. Penerapan disiplin positif di sekolah adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan sikap dan perilaku positif pada siswa. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi disiplin positif ini Bapak Ibu ini sangat menentukan untuk proses pembelajaran. Kalau dengar udah kata disiplin, otomatis pasti lari-larinya ke aturan, Ibu Bapak. Ya, kalau tidak ada aturan pasti tidak akan disiplin. Nah itu. Jadi kuncinya disiplin. Bagaimana sekolah itu bisa katakanlah bagus, kelas suasananya pembelajaran bisa menyenangkan, itu harus ada disiplin. Ya, ini kunci utama dalam kita di sekolah maupun dalam proses pembelajaran. Next Bu. Oke, penerapan disiplin memberikan penguatan positif. Ya, kita dapat memberikan penguatan positif. Ketika siswa menunjukkan perilaku yang baik, guru memberikan pujian, pengakuan ataupun penghargaan yang bersifat non materi seperti memberikan waktu istirahat tambahan, kesempatan untuk memimpin kegiatan, ataupun catatan positif yang dikirimkan kepada orang tua. Jadi tugas Ibu Bapak, kalaupun ada anak yang sudah melaksanakan budaya disiplin positif, maka kewajiban Ibu Bapak harus memberikan
paling tidak adalah suatu pujian atau pengakuan. Ya, itu dengan kata jempol bagus, itu sudah bahasa isyarat yang luar biasa. Karena supaya anak-anak dia merasa senang pada akhirnya, ya. Karena memang dituntut proses pembelajaran itu kita ini ya boleh dikatakan mendambakan anak atau siswa peserta didik, ya, dalam tanda kutip mendambakan ya, dalam tanda kutip. Oke, seperti itu. Jadi silakan ibu bapak kalau anak-anak sudah menerapkan disiplin sekolah, mereka sudah datang tepat waktu dalam proses pembelajaran, mereka sudah memperhatikan dengan baik, kasihlah pujian. Itu ibu bapak. Oke, Bu, lanjut. Ya, ini nilai-nilai kebijakan. Lah, poin ke berapa tadi? Sudah masuk poin ketiga. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Kalau kita di sekolah ya, Bapak Ibu, salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Banyak yang kita dapat dari kebajikan mengamalkan profil pelajar Pancasila. Ada 5 tadi ya, sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Luar biasa Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah IBO ini, Primary Years Program. Ini adalah tingkatan yang lebih tinggi Bapak Ibu. Kalau anak-anak sudah mempunyai katakanlah IQ yang lumayan, sudah cerdas, sudah kritis, ya ini wadahnya kita berikan kebajikan untuk budaya positif. Yang ketiga keterampilan hidup, anak-anak yang punya keterampilan, yang mempunyai bakat dan siswa segala macamnya bisa kita kembangkan dengan memberikan suatu pujian dan segala macamnya. Itu ini nilai-nilai kebajikan dalam budaya positif. Lanjut Bu. Nah, ini kita lanjutkan yang materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Mungkin Ibu Bapak tahu kalau udah nama kebutuhan dasar itu kan yang paling pokok. Ada primer dan sekunder, kira-kira seperti itu. Jadi kebutuhan ini harus kita penuhi juga, baik bagi seorang guru maupun peserta didik. Itu. Lanjut Bu. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, salah satunya adalah bertahan hidup. Nah, kira-kira kalau bertahan hidup itu udah ada, bisa ditebak ya, untuk bertahan hidup pasti harus ada makanan, harus ada pakaian, harus ada tempat tinggal. Itu kebutuhan hidup semua Bapak Ibu. Dalam proses pembelajaran, kalau anak-anak tidak ada asupan makanan, mungkin dalam kegiatan pembelajaran anak-anak akan susah untuk mengikuti prosesnya. Begitupun kalau pakaian, anak tidak punya pakaian, wow, gimana rasanya, ya. Terus begitupun tempat tinggal. Kalau di pembelajaran itu kelas. Kalau anak-anak belajar kira-kira tidak punya kelas, ya tidak punya atap ataupun tidak ada, kalau hujan-kehujanan, kalau kemana kepanasan, bagaimana proses pembelajaran mau berjalan dengan baik? Kira-kira seperti itu kebutuhan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini perlu anak-anak. Mari kita sebagai pendidik juga harus memberikan rasa kepada anak-anak, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya dipedulikan, kerjasama. Jadi anak-anak itu perlu kita pedulikan Ibu Bapak. Ya, kita perhatikan kayaknya seperti itu. Kita berikan kerjasama juga. Baik kita latih kerjasama dengan Bapak Ibu guru, ataupun kerjasama dengan sesama teman-temannya. Penguasaan ini termasuk kebutuhan dasar juga, karena penguasaan ini harga diri, memimpin dan berprestasi. Jadi anak-anak juga di penguasaan ini kita tumbuhkan harga diri anak itu, kita tonjolkan. Ya, kalau dia bisa memimpin, kita usahakan untuk menjadi pemimpin. Bisa menjadi ketua kelas. Kalau dalam upacara bendera kita jadikan dia pemimpin, supaya melatih anak-anak itu berbicara dan tahu, oh saya punya harga diri untuk tampil ke depan, seperti itu. Berprestasi salah satunya Ibu Bapak. Ya, mari kita bimbing supaya anak-anak yang mempunyai prestasi, kita perhatikan kebutuhannya kira-kira seperti itu ya Ibu Bapak. Kalau anak-anak punya prestasi di bidang olahraga, ya paling tidak kebutuhan dasarnya, paling tidak sarana prasarana itu yang paling
paling pokok. Seterusnya bisa kita asesmen lagi, lanjut lagi. Kebebasan anak-anak bisa mendairi, memiliki pilihan. Jadi anak-anak silakan kita budayakan untuk bisa belajar mandiri dan bisa anak-anak kita bisa memilih, ya. Kita tanya anak-anak maunya seperti apa berdasarkan kemampuan dan minat bakat siswa tersebut. Yang terakhir itu bermain, humor dan tertawa. Ini sangat perlu ibu bapak ya dalam proses pembelajaran. Bermain kayak ice breaking. Tidak apa-apa kita banyakkan ice breaking supaya anak-anak merasa gembira, senang dan pada akhirnya akan bahagia mengikuti proses pembelajaran. Ya, ice breaking itu bisa dengan tepuk, dengan bernyanyi. Pokoknya kira-kira anak tidak merasa bosan dan bisa merelaksasikan untuk menghadapi pembelajaran selanjutnya. Humor, kita berikan candaan maupun tertawa dengan lepas. Silakan kalau ada yang kira-kira lucu, silakan anak-anak kita berikan untuk tertawa dengan lepas. Ya itu ibu bapak ya. Next Bu. Nah ini motivasi perilaku manusia. Di sini kami ambil dua saja, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Salah satunya itu ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, next Bu. Nah ini contoh-contoh motivasi perilaku ekstrinsik dari luar. Kira-kira seperti ini contohnya Bapak Ibu. Memberikan pujian langsung kepada siswa atau usaha dan pencapaian mereka. Misalnya kerja bagus, telah melaksanakan tugas dengan baik. Itu motivasi dari luar. Yang selanjutnya contohnya memberikan hak istimewa seperti menjadi pemimpin kelompok, memilih aktivitas di kelas berikutnya, ataupun mendapatkan waktu tambahan istirahat. Nah itu Ibu Bapak. Contoh selanjutnya adalah menggunakan sistem penghargaan di mana siswa mengumpulkan poin. Nah ini biasanya dulu banyak Bapak Ibu telah mengumpulkan poin. Kalau anak-anak sudah poinnya sudah cukup, dikasih reward seperti itu. Oke lanjut. Nah ini contoh motivasi perilaku intrinsiknya atau dari dalam mendorong eksplorasi dan rasa ingin tahu anak-anak. Jadi kita gali, kalau anak-anak udah rasa ingin tahunya ya kita kejar terus sampai di mana kemampuan anak-anak tersebut. Bisa diberikan dengan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi topik yang mereka minati, ya. Itu dalam proses pembelajaran. Dalam bakat-bakat yang lain, ya silakan. Ya itu. Yang kedua menumbuhkan lingkungan belajar yang mendukung, ciptakan lingkungan belajar yang aman di mana siswa merasa bebas untuk bereksperimen, membuat kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut tanpa rasa takut dan hukuman. Jadi kita membiasakan kepada anak didik, kalaupun ada sesuatu, kalaupun dia salah, kita jangan langsung memberikan hukuman ataupun bagaimana anak merasa dia bersalah supaya bisa diperbaiki. Jadi mungkin dalam proses pembelajaran ini mungkin Ibu Bapak, mungkin salah benar itu mungkin tidak ada ya dalam proses pembelajaran. Cuman kalau dalam ulangan mungkin ada salah benarnya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, nampaknya Ibu Bapak ini kalau memperhatikan saya agak terpesona nampaknya. Menarik ya materi saya ya. Luar biasa. Ya kita sedikit lagi ya Ibu Bapak, sedikit merealisasikan kali ini lumayan siang ya. Ini silakan Ibu Bapak perhatikan gambar ini kira-kira nanti arahnya kemana? Ya perhatikan gambarnya, perhatikan tulisan yang disilang. Kira-kira nampak ya Ibu Bapak gambarnya? Nampak. Jelas ya? Iya. Bisa dikelompokkan. Ini melatih daya pikir juga, penglihatan, karena hurufnya ada yang disilang, berarti ada yang diganti itu. Ya gambarnya seperti apa? Ada yang sudah bisa? Ibu Bapak kira-kira itu kalimatnya apa nanti setelah membaca gambar ini? Ya itu ada ya, di gambarnya apa? Itu ada ban, ada jam, ada rel kira-kira. Ada tulisannya di L sama dengan T.
Saya rasa ibu bapak sudah bisa memikirkan gambar ini gambar apa ya? Sudah belum? Masih blank ibu bapak? Hah? Jambret. Oke, coba kita lihat ibu. Jawabannya apa? Next. Jawabannya adalah korban jambret. Silakan Bu. Kalau masih penasaran, gambar ulang. Korban. Ini ekor, jadi E-nya diganti, ekor. Kor artinya itu kor. Ini ada ban, ini ada jam, ini ada rem, berarti ganti T. Ganti T. Luar biasa ibu. Siang-siang hari ini sudah bisa berpikir dengan cepat ya. Oke, satu lagi, Bu, next Bu. Ini agak gampang kira-kira, jelas gambarnya, tulisannya jelas. Ya. Silakan perhatikan gambarnya ibu bapak, jangan perhatikan saya loh. Apakah ini? Remaja jompo. Coba Bu kita lihat next. Apa jawabannya? Remaja jomplo. Sangat luar biasa. Mau kasih tepuk wow? Wah. Bagaimana ibu? Sudah agak mendingan setelah stretching? Lagi? Kita simpan dulu ya ibu bapak ya. Kita lanjutkan dulu ibu, silakan next. Nah, ini kira-kira 5 posisi kontrol ibu bapak. Ya, 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada manajer, teman, pemantau. Nah, kira-kira ibu bapak, kalau 5 ini yang mengarah ke bagian positif katakanlah, yang mana kira-kira ibu bapak? Teman. Apalagi? Pemantau. Di antara 5 ini ibu bapak, yang kira-kira yang arahnya positif. Yang merah itu apa sih? Penghukum. Yang merah penghukum. Ini lagi blur di situ. Di antara 5 ini yang positif ada teman dengan pemantau saja ibu bapak. Teman dan pemantau. Ada satu lagi manajer. Kalau penghukum dengan pembuat merasa bersalah, tidak ya ibu bapak. Coba ibu bapak renungkan, apa iya sudah dilakukan, tidak pernah membuat anak-anak merasa dihukum dan merasa bersalah. Itulah yang utama sebenarnya. Iya. Jadi ibu bapak, memang konsepnya kita ini harus menghindari yang namanya, tadi belum dijawab ya pengelompokannya ya. Yang pengelompokan yang bagus itu ibu bapak adalah manajer dan pemantau. Teman itu belum berkategori positif karena teman itu ya nama sama teman, ya masih ada negatifnya. Ya kalau kita sudah sama teman, kadang-kadang kita dengan anak kurang dihargai. Ya udah itu anak-anak merasa tergantung dengan kita. Kalau anak-anak bermasalah, kalau kita ada, anak itu merasa besar hati. Oh ada teman saya, guru si A. Dia merasa berani. Coba kalau guru si A tidak datang, dia masalah, mungkin down. Karena temannya tidak ada. Tapi negatifnya, mungkin anak-anak tidak akan menghargai kita sebagai pendidik. Jadi yang 5 ini ibu bapak, silakan kita memposisikan diri sebagai manajer dan pemantau. Ya berarti yang 3 itu kita hindari ibu bapak. Penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Ya, yang mungkin menjadi ganjaran ibu bapak. Saya pun setelah mengikuti guru penggerak ini seringkali berdebat. Karena penghukum itu nampaknya kalau memang dilepas agak bahaya. Ya. Tapi tuntutannya ibu bapak, penghukum itu harus kita hindari. Nanti yang di akhir ada segitiga restitusi.
Ya, jadi penghukum apapun itu yang namanya penghukum itu harus kita hindari. Nggak boleh Ibu Bapak ya, walaupun kategori berat. Memang sampai sekarang saya pun juga merasa ya oke lah kita coba. Mungkin dalam 2-3 bulan ini saya banyak-banyak smile, senyum dengan anak-anak, berusaha menerapkan apa yang pernah saya dapat untuk pemahaman tentang guru penggerak. Tapi memang iya Ibu Bapak, coba kita menghindari yang namanya penghukum, merasa bersalah dan sebagai teman. Ya, tidak dipungkiri karena dengan penghukum mungkin itulah hal yang paling bagus mungkin bagi kita supaya membuat efek jerah anak. Tapi efeknya luar biasa, mungkin sedang teliti. Anak-anak mungkin merasa takut, mentalnya akan kena dan segala macam. Jadi itu, sehingga anak-anak kalau kita hukum terus, kegiatan proses pembelajarannya mungkin akan terganggu. Ya Ibu Bapak ya, ada 2 ya posisi kontrol yang harus kita jalankan sebagai seorang pendidik, guru, manajer, dan pemantau. Yang 3 itu silakan sejak kita kurangi, apalagi yang menghukum. Next Bu. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini saya ambil satu kasus saja Ibu Bapak. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, guru yang selalu menghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Ya. Biasanya yang model-model penghukum ini tahu-tahu anak datang terlambat tidak menggunakan atribut yang lengkap, langsung anak sini kamu hormat dengan bendera. Ya, nah, kira-kira penghukumnya yang seperti itu yang keliru Ibu Bapak. Ya, jangan langsung kira-kira kita langsung menghukum si anak langsung divonis kasih hukuman. Ya, nah, bagusnya itu nggak apa-apa sedikit ke belakang walaupun belum disampaikan. Bagusnya itu kita segitiga restitusi, kita panggil anaknya, kita tanyai dan segala macamnya. Nanti sampai ke materinya itu. Ya, ini contohnya kalau anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saya pun pernah mengalami kalau anak-anak yang tidak lengkap sini langsung kadang-kadang mohon maaf kita pakai tindakan yang agak berbau-bau ke fisik, misalnya mencubit atau segala macamnya. Ya Ibu Bapak ya, kita berusaha ya untuk menghindari yang namanya penghukum. Pembuat merasa bersalah. Ini contoh kalimatnya. Berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Jadi anak itu merasa kalau kalimat-kalimat seperti oh saya salah, kira-kira dituduh salah. Tapi cara menuduhnya itu dengan bahasa-bahasa yang ini supaya anak merasa iya saya merasa salah seperti itu. Ya, pembuat rasa bersalah. Kasusnya banyak Ibu Bapak. Saya mengambil kasus yang ringan saja supaya gampang dijelaskan. Kalau kasus-kasus yang berat susah ya Ibu ya menjelaskan. Iya. Oke lanjut Bu. Nah ini kalau posisi sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu Bapak ya sekali ini. Nah, itu kan sebagai teman. Ya bahasanya sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Nah, pas anak terlambat ujung. Ayo dong nak ikuti aturan sekolah. Kan seperti itu bahasanya sebagai teman. Jadi anak-anak kalau kita udah mengucapkan bahasa-bahasa yang budaya positif, mungkin anak-anak terasa dia dihargai, terhormat, ya seperti itu. Jadi kalau langsung kita ada anak yang punya kasus kita langsung hukum, nah disinilah kadang-kadang anak itu punya timbal balik, ya katakanlah melawan, nimbal dengan kasar dan sebagainya. Karena kita tidak tahu latar belakang anak itu terlambat seperti apa. Ya langsung ujuk kasih hukuman. Itu Ibu Bapak ya. Lanjut Bu. Nah, ini kalau posisi manajer, ini yang paling bagus Ibu Bapak. Jadi kita di posisi harusnya itu sebagai guru, posisinya manajer semua. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ya, seperti itu. Bahasanya halus lagi ya.
supaya anak-anak itu pada intinya supaya anak itu buat nyaman, betah, nyaman, senang kira-kira untuk belajar. Ya. Nah, itu posisi manajer. Kita diharapkan seperti ini terus menghadapi anak-anak. Ya, mungkin dalam hati ibu bapak, wah memang berat, tapi ya kita selalu berusaha. Ya kadang-kadang memang kultur budaya dan segala macamnya memang agak payah, tapi kita selalu berusaha. Karena ini secara nasional luar biasa program dari pemerintah ini ya, mengembangkan kurikulum merdeka ini. Jadi kita sebisa mungkin sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, mendambakan anak. Tanda kutip ya, mendambakan ya. Itu Ibu Bapak. Lanjut Bu. Nah ini kira-kira Ibu Bapak, ini tadi kalau contoh kasusnya seperti itu, setelah sampai saya menerangkan materi, kira-kira Bapak Ibu bisa menebak ini masuknya kemana di posisi 5 kontrol tadi. Ke Huma itu. Seorang guru olahraga memberikan push up sebanyak 20 kali kepada Huma karena sering terlambat. Masuk kemana kira-kira Ibu Bapak? Hukum. Masuk manajer, Hukum. penghukum, betul, nanti kita lihat jawabannya. Yang kedua, Lita, atau jangan Lita ya, LT, kira-kira seperti itu ya. Kamu terlambat mengumpulkan tugas. Apakah kamu tidak peduli dengan teman-temanmu yang sudah bekerja keras dan tepat waktu? Sekarang mereka harus membayar harga, ya, harga mahal seperti itu, karena ketidakhadiranmu. Nah, kira-kira di 5 posisi kontrol itu masuk kemana Ibu Bapak? Pembuat rasa bersalah. Yang satu Penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Coba Bu kita lihat Bu, jangan-jangan saya yang salah. Iya luar biasa, Bapak Ibu hebat. Guru-guru SMA 8. Gurunya hebat apa sayanya ya? Terlalu mudah buat soal ya. Sama semua kayaknya ya. Itu. Lanjut Bu, next. Nah ini kita kasus lagi Ibu Bapak. Kira-kira kamu hebat, terus berusaha, aku selalu mendukungmu. Teman. Ya memang seperti itu ya teman. Bahasa teman betul Ibu Bapak. Ya. Nah ini agak panjang nih. Ini penalaran ini. Soalnya saya buat panjang. Satu pendek, satu panjang. hot Ya. itu, soal hot itu. Soal hot. Soal hot. Ya, selama pembelajaran hari ini saya melihat bahwa kamu sudah berusaha keras menyelesaikan tugas kelompok dengan baik. Namun, saya perhatikan ada beberapa kali kamu belum aktif berbicara ketika berdiskusi dengan teman-temanmu. Mungkin di pertemuan berikutnya kamu bisa mencoba untuk lebih berani menyampaikan pendapatmu agar ide-ide bagus yang kamu miliki bisa didengar oleh teman-teman yang lain. Masuk kemana ini? Manajer itu. Manajer. Lo kok ini udah manajer pemantau? Tadi udah bagus loh, udah bisa menjawab. Ini udah bingung lagi. Apa udah mau habis ya ini dapatnya ya? Udah 1/2 jam lebih. Oke, next tanya jawabannya. Intip ini. Iya, betul. Kasih aplaus. Pemantau Ibu Bapak yang keempat. Yang ketiga tadi memang bahasanya bahasa teman. Lanjut Ibu Bapak. Lanjut, oke. Ini keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa Ibu Bapak? Yang mana? Keyakinan itu tercipta atas dasar kesepakatan anggota kelas itu. Kalau peraturan itu berarti hanya sepihak saja yang langsung membuat peraturan, dan yang lain misalnya siswanya itu hanya harus mengikuti. Tidak ada kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Contohnya Oke. tertib deh, Ya. selesai. Ada yang lain Ibu Bapak? Apa satu suara? Kayak lagu Indonesia Raya? Do. Itu ya? Betul 2 April ya. Kenapa harus keyakinan kelas tidak peraturan? Karena keyakinan kelas itu
kita ambil atas kesepakatan kita bersama, Bapak Ibu dan seluruh warga kelas. Jadi Ibu Bapak silakan kalau Ibu mau mengajar di kelas, kita buat kesepakatan dulu Ibu Bapak, supaya dalam proses pembelajaran ya akan enak, ya itu. Jadi kalau kita sudah membuat kesepakatan bersama, anak-anak juga tahu, kita juga tahu. Kalau peraturan itu biasanya sudah ada. Peraturan itu sudah ada dan tidak dimusyawarahkan. Ya kan, kita peraturan Senin sampai Senin dan Jumat itu masuk jam 7. Itu kan dari dulu sudah ada. Saya masuk ke sini udah ada. Ya, itu kalau peraturan. Jadi anak-anak yang baru-baru masuk pun harus mengikuti peraturan tanpa harus ada musyawarah mufakat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas ini Ibu Bapak silakan, bagi Ibu Bapak ingin masuk kelas yang belum membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, silakan dibuat Ibu Bapak ya. Dalam pembuatan keyakinan kelas ini kuncinya adalah kalimat-kalimat yang positif. Bisa ya Ibu Bapak ya, kalimat positif ya. Ya, jangan ada kata jangan, tidak boleh. Itu silakan. Kita ganti ke positif. Pun kalaupun ada pas kita pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ada anak-anak yang menuliskan jangan ataupun tidak boleh, nanti kita pilih lagi Ibu Bapak. Kalimat yang tidak positif kita jadikan kalimat positif dulu, setelah itu baru kita jadikan keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi silakan apapun yang ditulis dengan anak-anak disepakati, kita bacakan dulu. Kalau dia negatif kalimatnya, kita jadikan positif. Ya, setelah jadi positif, baru kita jadikan keyakinan kelas. Ini Bapak sudah saya terapkan untuk di sekolah kita. Saya sudah membuat keyakinan kelas tiap kelas, jadi anak-anak sudah tahu. Kalaupun keyakinan melanggar, konsekuensinya sudah tahu. Nggak harus kita hukum lagi. Kadang-kadang kalau anak-anak sudah ini, udah dia langsung ambil konsekuensinya. Ya, seperti itu Ibu Bapak. Next Bu. Nah, ini keyakinan kelas adalah bersifat abstrak, berupaya pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Itu ya Ibu Bapak ya. Silakan lanjut Bu. Nah, ini tujuannya. Tujuannya seperti itu. Ya, silakan dibaca Ibu Bapak ya. Oke. Lanjut Bu. Nah, ini kembali lagi kita ke stretching ya Ibu Bapak ya. Tadi udah 2 contoh. Yang kedua ini harusnya bisa betul. Silakan diperhatikan. Nah, kira-kira apakah gambar ini? Cinta. Ya. Ada. Itu yang jelas itu ada unta yang kelihatan dari sini. Nah, itu kira-kira Cinta. Ini diganti lagi kan? ya, itu gambarnya arahnya kemana yang perempuan itu? Itu ada gambar madu, luar biasa manis kalau madu. Cinta mati. Cinta mati? Wah jangan, kalau cinta mati nggak bisa berdua. Hah? Ya kira-kira kalau rambutnya apa biru itu? Cewek ya kalau rambutnya biru. Kalau laki-laki biasanya hitam rambutnya. Bisa ditebak Ibu Bapak? Coba next. Cinta pertamaku. Ayo. Cinta pertama. Bisa dipahami? Masuk akal? Nea. Hah? Nea. Gambar kerbau itu. Ini kan perut, mungkin diganti ini ini madu deh, akhirnya cinta pertamaku. Wah, masuk perlong ya. Masuk loh itu cinta itu gambar perut, PU diganti ADK jadi ada madu jadi cinta pertamaku. Jadi pas waktu soal itu saya teringat dengan cinta pertama. Cie masa lalu.
Oke, next Bu, satu lagi ice breakingnya. Nah, ini gampang ini kira-kira Ibu Bapak. Apakah ini? Jelas itu. Ada kue ulang tahun, ada ban, ada tangga. Apa ya? Apa kita panggil Pak Darwo? Tebak gambar. Apa ya gambarnya? Hah? Tanggal kencan, kata. Diganti. Coba Ibu Erni kita lihat jawabannya. Betul apa iya? Cek tanggal kencan. Dibaca itu bawahnya. Hahaha. Ya, bagus. Berarti teringat tanggal kencannya. Masih ingat Bu tanggal kencan? Enggak ya? Dia pernah kencan lagi makanya. Masa muda yang pakar kalau dia ingat masa kencan. Ibu-ibu yang masa gadis mungkin ya masih ingat ya tanggal kencannya tuh kapan. Tiap hari. Oke, kita lanjut Ibu. Ini yang terakhir Ibu Bapak, segitiga restitusi. Ya. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita adakan dialog dulu. Kalau anak-anak yang punya masalah kita panggil, kita gali apa permasalahannya, ya. Kita tanya, itu supaya nanti anak-anak bisa menjawab. Oh, masalahnya saya seperti ini, masalahnya saya seperti ini. Lanjut Bu. Nah, segitiga restitusi itu ada namanya segitiga. Itu ada menstabilkan identitas, ya, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu namanya segitiga restitusi. Boleh dikatakan langkah-langkahnya anak-anak untuk menggali kasus anak tersebut supaya kita bisa mencarikan solusi. Oke, next. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusia. Itu kalimat-kalimatnya Ibu Bapak ya. Jadi kalau kita menanya anak yang telah kasus, berbuat salah itu manusia. Kalimat selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu guru mencari solusi dari permasalahan ini. Ini kata-kata untuk menstabilkan identitas. Kira-kira kalau anak-anak yang bermasalah, pertanyaannya seperti ini, supaya bisa kita menggali apa permasalahan dari anak tersebut. Oke Bu, next. Ya, ini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukannya, yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kira-kira seperti itu contoh pertanyaannya untuk validasi tindakan yang salah Ibu Bapak. Lanjut Bu. Ya, ini mungkin yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Kira-kira seperti itu kalau anak-anak bermasalah di kelas kita. Ya. Apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan kepada anak-anak, apa keyakinan kelas kita? Kalau dia tahu salah, pasti dia tahu. Dia langsung akan tahu, oh konsekuensinya seperti ini. Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Nah, itu termasuk. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu jadi orang seperti apa? Kira-kira seperti itu. Ya, ini dalam segitiga restitusi. Jadi anak-anak kalau ada masalah, kita jangan langsung menggunakan 5 posisi kontrol tadi Ibu Bapak. Kita panggil dulu anak-anaknya, kita tanyai, kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, baru kita satu lagi menanyakan keyakinan. Ya, bisa ya dipahami Ibu Bapak ya? Ya, coba next Bu. Ini contoh, kira-kira ini contoh saya mengambil. Cara lancar no CGP mereka laptop. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bicara dengan Bapak hari ini.
Ini tadi Bapak saya lupa menaruhkan mana menstabilkan identitas, mana validasi tindakan yang salah, mana menyatakan. Tapi dengan kalimat itu bisa. Sebenarnya saya kira ini contoh karena harus membantu orang tua di rumah sampai laku. Terima kasih dong sudah di sini memahami sebelumnya situasi yang yang bisa membantu kamu dan baik. Ini kira-kira contohnya Ibu Bapak dalam menangani restitusi kasus tadi. Ini kasusnya si Aldo ini sering datang terlambat, kalau dia di kelas selalu tidur. Nah itu kasusnya. Coba panggil Musa, lemak juga. Oh, Musa langsung jadi konselor langsung. Masih nampak teks itu perfect. Oh. Baik, itu Ibu Bapak ya, itu salah satu contoh resolusi yang telah saya terapkan di SMA Negeri 8. Ada lagi tadi keyakinan kelas, tapi nggak usah saya contohkan. Mungkin Ibu Bapak sudah bisa ya untuk membuat keyakinan kelas. Jadi Ibu Bapak, terima kasih ya Ibu Bapak telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Di sini saya menyampaikan berbagi praktik baik mengenai budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu bisa paling tidak kamu kata bisa memaknai sejal-sejal, terutama mungkin yang berkaitan 5 posisi kontrol tadi, cara menangani kasus kalau anak-anak mempunyai permasalahan. Ya, itu Ibu Bapak ya. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak atas waktu yang diberikan kepada kami. Ibu Bapak telah meluangkan waktu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.